Shalom, selamat pagi. Hari ini, Senin 6 April 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada Lukas 24 ayat 13-35, 1 Korintus 15 ayat 50-58, Yesaya 25 ayat 6-9, dan Yohanes 20 ayat 11-18. Ayat Nats terdapat pada Ulangan 32 ayat 10 yang berbunyi, "Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya." Dan Roma 8 ayat 38-39 yang berbunyi, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Renungan berjudul, Terjaga dalam Dekap Kasih Bapa. Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa sendirian. Ketika masalah datang, ketika tekanan hidup semakin berat, bahkan ketika kita menghadapi ketakutan akan masa depan, muncul pertanyaan dalam hati kita. Apakah Tuhan masih memperhatikan kita? Apakah Tuhan masih menjaga kita? Ulangan 32 ayat 10 merupakan nyanyian Musa yang menggambarkan bagaimana Tuhan menemukan umatnya di padang gurun yang tandus dan bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan menuntun mereka melalui padang gurun yang keras dan berbahaya. Di tempat yang tandus, penuh ancaman dan tidak pasti, Tuhan tetap menyertai mereka. Ayat ini menggambarkan tindakan Allah yang secara aktif menjaga umatnya. Dia tidak hanya berdiri di depan tapi memagari umatnya dari segala sisi. Matanya tidak pernah terpejam. Ia memperhatikan setiap detail pergumulan kita. Dan dikatakan bahwa dia menjaga sebagai biji mata. Biji mata atau pupil adalah bagian tubuh yang paling sensitif sekaligus paling dilindungi secara otomatis oleh kelopak mata. Dengan demikian, Tuhan menjadikan kita sebagai bagian yang paling berharga dan sensitif baginya. Itu sebabnya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menyampaikan kesaksian iman yang sangat kuat, Roma 8 ayat 38-39, ketika kita memahami bahwa Tuhan menjaga kita seperti biji matanya, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, maka hidup kita seharusnya dipenuhi dengan pengharapan. Mungkin hari ini kita merasa seperti berada di padang gurun yang gersang. Kita merasa dikelilingi oleh masalah dan bahkan kita merasa terpisah dari Tuhan karena dosa atau kegagalan kita. Namun, ingatlah bahwa Kristus telah menjembati pemisahan itu. Jika maut saja tidak bisa memisahkan kita darinya, maka kegagalan kita pun tidak akan bisa memisahkan kita dari Tuhan selama kita bersedia dan tetap melekat pada Kristus. Sebab kita dijaga oleh Tuhan yang penuh kasih, dan kasih-Nya pun tidak pernah meninggalkan kita. Oleh Pendeta Naftalia Julita Lender. Doanya, Bapa di sorga, kami berterima kasih karena Engkau memandangiku begitu berharga. Aku memiliki kepastian bahwa tidak ada satu kuasa pun di alam semesta ini yang bisa merampas aku dari tangan-Mu. Amin. Saya Lia, Widya Asih Singaraja, salam bumi bersukacita, dalam damai sejahtera. Terima kasih.